Kampungan Budaya Betawi Satu Babakan adalah salah satu tempat yang dikhususkan menjadi ruang reka cipta sebagai dapurnya budaya Betawi. Di sana pengunjung dapat melihat dan berinteraksi dengan kebudayaan Betawi, baik fisik maupun non-fisik. Kampung Betawi Satu Babakan ditetapkan pemerintah DKI Jakarta sebagai tempat pelestarian dan pengembangan budaya Betawi. Luas areanya mencakup 32 hektar lahan dan perairan. Satu Babakan dijadikan sebagai kawasan cagar budaya Betawi, diresmikan pada tahun 2004. Kawasan wisata Satu Babakan terbagi menjadi 3 zona wilayah, yaitu Zona A, Pelestarian Budaya Betawi, Zona B, Pusat Kuliner Betawi, Zona C, Studi Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khoirunisa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai marketing mix atau bauran pemasaran pada destinasi Satu Babakan. Produk yang ditawarkan oleh Satu Babakan terdiri dari 4 wisata. Yang pertama ialah cultural tourism, yaitu pusat pertunjukan budaya, pertunjukan seni, rumah adat, festival budaya, dan lain sebagainya. Yang kedua ialah water tourism, yaitu wahana air, memancing, dan danau. Yang ketiga ialah agrotourism, yaitu menanam pohon dan tumbuhan di farmhouse. Yang keempat kulineri, yaitu makanan khas budaya Betawi tersedia di sana. Marketing mix selanjutnya ialah Place. Desa Budaya Betawi Satu Babakan atau lebih dikenal dengan Satu Babakan ialah sebuah taman budaya masyarakat Betawi yang terletak di Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta. Desa ini berada 5 km dari kebun binatang Ragunan. Satu Babakan dianggap sebagai bagian dari warisan Jakarta yang dikhususkan untuk pelestarian kebudayaan asli Betawi. Lokasi Kampung Budaya Betawi Satu Babakan ini merupakan pengganti Kampung Budaya Condet Betawi yang tergerus oleh zaman. Marketing mix selanjutnya ialah price. Tiket masuk menuju destinasi wisata Satu Babakan tidak dikenakan biaya, akan tetapi jika kalian menggunakan kendaraan pribadi seperti motor, mobil, akan dikenakan tarif 2.000 sampai 5.000 untuk parkir. Dan jika kalian menaiki wahana yang tersedia di Satu Babakan akan dikenakan tarif sebesar 10.000 hingga 15.000 rupiah. Marketing mix selanjutnya ialah people. Orang-orang yang terlibat dalam destinasi ini sangatlah berkompeten. Berdasarkan pengalaman pribadi saya, staf sangat membantu sekali terkait perihal pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pengunjung di Satu Babakan. Staf yang ramah menjadi daya tarik sendiri pada destinasi wisata Satu Babakan ini. Marketing mix selanjutnya ialah promotion. Menurut pendapat saya, promosi yang dapat dilakukan pada Satu Babakan ialah dengan menggandeng Pekan Raya Jakarta atau PRJ, di mana event ini 1 tahun sekali dan dapat menarik banyak pengunjung. Di sini kita dapat memperkenalkan budaya Jakarta dengan cara yang menarik. Marketing mix selanjutnya ialah proses, di mana dengan biaya masuk yang terbilang gratis memberikan harapan yang tidak begitu tinggi kepada konsumen. Akan tetapi, destinasi wisata Satu Babakan mengedepankan aspek penting dan meningkatkannya karena Satu Babakan merupakan cagar budaya, sehingga kualitas dan kenyamanannya menjadi poin utama yang harus ditingkatkan. Marketing selanjutnya ialah physical evidence. Terdiri dari musola, area parkir, toko makanan, panggung pertunjukan, teater terbuka, dan lain sebagainya. Sekian video presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Selanjutnya saya akan membahas tentang proses pemasaran Kampung Budaya Betawi Satu Babakan. Proses pemasaran ini saya bagi menjadi 3 proses. Yang pertama itu adalah peninjauan lingkungan.
Peninjauan lingkungan ini dibagi lagi menjadi 4 tahap, yaitu bisa meninjau tren yang ada di masyarakat, tren yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia tentang pariwisata Indonesia, tren yang sedang berkembang, wisata apa saja yang sedang tren di masyarakat. Yang kedua adalah kesempatan yang bisa kita ambil dari tren yang ada di masyarakat tersebut. Yang ketiga adalah tantangan adalah kita harus bisa memikirkan tantangan apa yang akan kita hadapi saat proses pemasaran di Kampung Budaya Betawi Satu Babakan ini. Yang keempat merupakan ancaman kita harus mengantisipasi atau memikirkan ancaman yang bisa kita hadapi nantinya saat melakukan proses pemasaran di Kampung Budaya Betawi Satu Babakan. Selanjutnya adalah analisis situasi. Analisis situasi ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu adalah analisis destinasi, yang kedua analisis kompetitif, yang ketiga analisis pasar pengunjung, yang keempat analisis proses posisi pemasaran, yang kelima adalah analisis strategi pemasaran. Analisis strategi pemasaran ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti memberikan iklan untuk memperkenalkan objek wisata pada wisatawan. Iklan adalah salah satu sarana dalam mengedukasi masyarakat atau para calon wisatawan. Dalam hal ini, Satu Babakan bekerjasama dengan Dinas Pariwisata DKI Jakarta untuk mengiklankan objek wisata agar dapat lebih dikenal masyarakat luas dan diminati oleh masyarakat luas. Selanjutnya kita bisa mengadakan promo bazar atau pameran. Setiap konsumen akan merasa sangat senang ketika secara tidak langsung jika ditawarkan sebuah hadiah atau promosi dengan cara memberikan diskon-diskon khusus pada pembeli. Selain itu, beberapa kegiatan seperti bazar dan pameran itu bisa memperluas jangkauan promosi produk. Sebagaimana kita ketahui, di Kampung Budaya Betawi Satu Babakan ini setiap minggunya selalu mengadakan acara seperti menampilkan tari-tarian tradisional Betawi, bazar makanan khas Betawi, dan berbagai macam acara menarik lainnya untuk dijadikan sebagai salah satu atraksi yang ada di Satu Babakan. Selanjutnya, dari analisis situasi kita melakukan analisis penduduk. Kita harus mengetahui apakah penduduk ini bisa menjadi bagian dari pengembangan atau proses pemasaran destinasi tersebut. Di Kampung Budaya Betawi Satu Babakan ini, masyarakatnya menjadi stakeholder destinasi tersebut. Mereka menjadi perawat yang merawat destinasi tersebut dan yang menjalankan semua atraksi yang ada di destinasi Kampung Budaya Betawi tersebut. Yang terakhir adalah melakukan analisis keunggulan dan kelemahan destinasi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyadi Chandra, Prodi Pariwisata. Apa itu pengantaran pemasaran? Pengantaran pemasaran dapat disebutkan bahwa perusahaan membuat suatu produk dan kemudian menjualnya. Di sini perusahaan mempunyai peluang sukses terbaik dalam ekonomi yang ditandai dengan kelangkaan barang, di mana konsumen tidak memikirkan kualitas, kultur, dan daya. Terdapat 3 fase dalam pengantaran pemasaran terbabakan, yaitu 1. Nilai. Di dalamnya terdapat yaitu pasar sasaran, segmentasi, dan penjualan. Sasaran Satu Babakan adalah pria dan wanita berumur 18-50 tahun dengan kelas sosial dan kelas ekonomi golongan menengah dan menengah atas. Pekerjaannya adalah ibu rumah tangga, pegawai negeri, karyawan swasta, dan wira swasta. Mereka adalah wisatawan lokal di kawasan Jakarta maupun wisatawan dari kota-kota lain yang ingin datang ke Jakarta, mempunyai rasa ingin tahu terhadap hal baru, menyukai kegiatan tempat terbuka, suka berkumpul dengan keluarga dan teman-teman. Ini mempelajari suatu budaya dan membutuhkan liburan dan hiburan setelah beraktivitas di hari-hari sebelumnya atau weekdays. Menyukai wisata di alam terbuka dan gemar berwisata kuliner dan gemar mempelajari suatu budaya. 2. Menyediakan nilai, yaitu di dalamnya terdapat menentukan fitur, produk, harga, dan distribusi. Satu Babakan fiturnya adalah salah satu perkampungan budaya Betawi yang memiliki harga terjangkau dan saluran distribusi, penggunaan akses, dan cara untuk mencapai Satu Babakan sangatlah mudah. Dapat dikunjungi dengan menggunakan kendaraan motor atau mobil. 3.
Mengkomunikasikan nilai. Apa yang dimaksud mengkomunikasikan nilai? Dengan menggunakan tenaga penjualan, promosi, iklan, dan sarana lain. Perkampungan budaya Betawi bisa dibabakan. Hampir setiap bangunan terdapat di tempat menggunakan ornamen lip slang. Lip slang yang terdapat di bagian atas rumah dinamakan lip slang gigi balang. Lip slang ini yang terdiri dari bentuk segitiga atau bulatan itu memiliki makna kejujuran, keberanian, kekuatan, dan kesabaran. Sama seperti ukiran lip slang gigi balang atau rumah Betawi juga berbentuk segitiga dengan ornamen bulat di bagian tengah, juga mempunyai makna kejujuran, keberanian, kekuatan, dan kesabaran. Penggunaan ornamen ini bertujuan mewakili sifat masyarakat asli Betawi. Selain ornamen Betawi yang digunakan pula motif ondel-ondel yang merupakan salah satu kesenian khas Betawi. Media yang digunakan adalah media cetak dan media digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cesaria Megasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku konsumen atau pengunjung di destinasi wisata Setu Babakan. Konsumen atau pengunjung adalah orang-orang yang datang ke tempat rekreasi dengan maksud tertentu. Faktor yang mempengaruhi konsumen atau pengunjung yang datang ke tempat wisata cagar budaya yaitu karena mereka sangat ingin mengetahui dan mempelajari lebih dalam tentang budaya, adat, tradisi, serta kesenian. Contohnya yaitu wisatawan yang mendatangi kampung Betawi Setu Babakan dengan tujuan untuk mempelajari budaya, adat, dan kesenian yang berasal dari Betawi. Ketika kita mengunjungi destinasi wisata, perilaku konsumen atau pengunjung menjadi daya tarik tersendiri untuk diamati. Perilaku merupakan suatu kegiatan atau aktivitas organisme yang mempunyai bentangan yang sangat luas, mencakup berjalan, berbicara, bereaksi, berpakaian, dan lain sebagainya. Bahkan, kegiatan internal seperti berpikir, persepsi, dan emosi juga merupakan perilaku manusia. Menurut Kotler dan Keller, perilaku wisatawan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor budaya, faktor sosial, faktor personal, dan faktor... Analisis Boston Kampung Budaya Betawi Setu Babakan. Analisis BCG merupakan salah satu bentuk analisis yang sering dipergunakan untuk mengetahui posisi persaingan perusahaan atau korporat. Analisis ini akan menampilkan posisi atau kelemahan dari masing-masing satuan bisnis atau SBU. Berikut analisisnya. Strategi generik yang dapat dilakukan oleh pihak Kampung Betawi Setu Babakan yaitu 1. Membangun identitas tempat wisata. Dalam membangun identitas suatu tempat wisata diperlukan informasi yang mendetail mengenai sejarah dan alasan mengapa tempat wisata itu ada. Identitas tempat wisata ini dapat menarik para wisatawan untuk datang mengunjungi tempat wisata karena rasa penasaran akan sejarah tempat wisata tersebut. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas pelayanan. Memperbaiki kualitas pelayanan dari berbagai sisi untuk memberikan kenyamanan bagi pengunjung seperti menambah fasilitas umum. Yang ketiga yaitu meningkatkan pemasaran. Pemasaran merupakan salah satu hal terpenting dalam strategi pemasaran destinasi pariwisata. Hal ini karena dengan adanya proses pemasaran yang tepat dengan target pasar yang jelas, tempat wisata akan ramai dikunjungi. Sekian video presentasi dari kami. Terima kasih.